Selamat datang di Agus Pajak, tempat Anda belajar pajak. Pada video ke-28 tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan, kita bahas penghitungan penyusutan menurut pajak. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Namun beberapa standar akuntansi berbeda dengan ketentuan pajak penghasilan. Salah satu yang beda adalah cara menghitung penyusutan antara akuntansi versus pajak penghasilan. Penyusutan adalah alokasi biaya. Jika biaya perusahaan memiliki masa manfaat 1 tahun saja, maka biaya tersebut langsung dibiayakan seluruhnya pada tahun dilakukan pengeluaran atau secara akrual. Namun jika biaya tersebut memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, maka biaya tersebut tidak boleh langsung dibiayakan tetapi dialokasikan ke tahun-tahun yang manfaat tersebut dapat dirasakan. Cara menghitung alokasi biaya ini disebut penyusutan. Berikut cara menghitung penyusutan menurut pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pertama, metode penyusutan untuk bangunan hanya boleh garis lurus, sedangkan selain bangunan hanya boleh garis lurus, atau GL, dan saldo menurun, atau SM. Di akuntansi metode penyusutan lebih banyak. Jika perusahaan menggunakan metode lain, maka harus dilakukan koreksi fiskal. Kedua, pengelompokan. Pajak mengharuskan aktiva selain bangunan dikelompokkan menjadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Terakhir pasca Undang-Undang HPP ada kelompok 5. Pengaturan pengelompokan ini diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96, PMK, 03/2009. Silakan cek di bagian lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini. Ketiga, masa manfaat. Akuntansi membolehkan penyusutan 3 tahun, 5 tahun, atau 6 tahun berdasarkan masa manfaat sebenarnya. Sedangkan pajak, masa manfaat berdasarkan kelompok, yaitu masa manfaat 4 tahun, kelompok 1, masa manfaat 8 tahun, kelompok 2, masa manfaat 16 tahun, kelompok 3, dan masa manfaat 20 tahun, kelompok 4. Masa manfaat, kelompok, dan metode penyusutan menentukan tarif penyusutan. Keempat, saat mulai penyusutan adalah bulan pengeluaran. 1 hari sama dengan 1 bulan. Sedangkan akuntansi ditentukan apakah pada bulan tersebut lebih dari 15 hari atau kurang. Kalau kurang, maka bulan tersebut tidak dihitung penyusutan. Contoh pembelian tanggal 31 Januari. Penyusutan menurut pajak dimulai pada bulan Januari, bulan pengeluaran, sedangkan akuntansi memulai penyusutan pada bulan Februari karena Januari hanya 1 hari. Kelima, pajak tidak mengenal nilai sisa. Berapapun harga perolehan aktiva, seluruhnya disusutkan. Sedangkan akuntansi mengakui adanya nilai sisa. Dan nilai sisa tidak disusutkan karena nilai sisa artinya, harga jual harta pada masa manfaat habis. Untuk keperluan penyusutan, harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan dikelompokkan menjadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan pada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran 1 Romawi, lampiran 2 Romawi, lampiran 3 Romawi, dan lampiran 4 Romawi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96, PMK, 03/2009. Bagaimana jika aktiva atau harta yang kita beli tidak ada di lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96, PMK, 03/2009? Ada yang mengatakan, lihat fungsi aktiva di lampiran kemudian bandingkan dengan fungsi aktiva baru tersebut. Masuk ke aktiva yang mana di lampiran? Tapi menurut saya, yang benar sesuai dengan aturan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96, PMK, 03/2009. Ada 2 cara, yaitu 1. Pertama dimasukkan di kelompok 3. 2. Wajib pajak harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan menunjukkan masa manfaat yang sesungguhnya jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan. Cara kedua yaitu wajib pajak mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak diatur di pasal 2, ayat 3, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96, PMK, 03/2009. Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, diamortisasi dengan metode satuan produksi batasan setinggi-tingginya 20% setahun, kecuali bidang penambangan minyak dan gas bumi tanpa ada batasan.
Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah, atau goodwill, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Metode garis lurus untuk penghitungan penyusutan sama dengan metode garis lurus penghitungan amortisasi. Begitu juga dengan metode saldo menurun, sama saja. Saat mulai amortisasi juga sama yaitu pada bulan dilakukan pengeluaran. Ini merupakan contoh metode garis lurus. Silakan dihentikan dulu videonya untuk membaca lebih detail. Ini merupakan contoh metode saldo menurun. Silakan dihentikan dulu videonya untuk membaca lebih detail. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur hal baru tentang kelompok harta yaitu harta yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun. Untuk bangunan pencakar langit, sangat mungkin memiliki manfaat lebih dari 20 tahun. Nah, sejak tahun pajak 2023 sudah bisa menggunakan metode penyusutan dengan masa manfaat sebenarnya. Apabila bangunan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat 6, mempunyai masa manfaat melebihi 20 tahun, penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan dalam bagian yang sama besar, sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 6, atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak. Harta tak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun kemungkinannya goodwill. Goodwill tidak memiliki batas waktu yang pasti, dan dapat digunakan, selama perusahaan masih beroperasi dengan baik dan memiliki reputasi yang baik di mata konsumen dan pasar. Ketentuan penyesuaian masa manfaat lebih dari 20 tahun diatur lebih lanjut di Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Contohnya, berdasarkan pembukuan wajib pajak, terdapat bangunan permanen yang memiliki masa manfaat melebihi 20 tahun. Wajib pajak diberikan pilihan dalam menghitung biaya penyusutan fiskal bangunan permanen tersebut dilakukan metode garis lurus selama 20 tahun atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat akhir tahun pajak 2022. Jadi, dilakukan penyesuaian penghitungan penyusutan di Januari tahun 2023. Ini untuk aktiva yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun, dan bulan perolehannya di tahun 2022 atau sebelumnya. Namun jika perolehan hartanya di tahun 2023, tidak perlu penyesuaian lagi. Ini merupakan format penyusutan di lampiran 1A, SPT tahunan. Setiap perusahaan yang memiliki biaya penyusutan, atau biaya amortisasi wajib membuat penghitungan penyusutan di lampiran 1A ini. Jika lampiran 1A ini tidak dibuat, bisa dianggap SPT tahunan tidak lengkap. SPT tahunan tidak lengkap, maka dianggap tidak disampaikan walaupun sudah memiliki bukti penerimaan. SPT tidak disampaikan akan dikenai sanksi administrasi. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan, bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Semoga Anda dapat memahami dengan mudah. Selain belajar melalui video, laman aguspajak.com juga menyediakan tulisan tentang perpajakan. Tulisan di laman aguspajak.com sudah banyak dikutip orang untuk beragam keperluan, seperti tugas dari dosen dan skripsi. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.